Selamat pagi peserta didik Bapak sekalian. Salam sehat dan salam jumpa kembali. Hari ini kita kembali belajar dari rumah. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi itu tidak akan menghilangkan semangat kita untuk tetap serius mengikuti pembelajaran kita. Nah, hari ini kita kembali belajar agama. Nah, peserta didik Bapak sekalian, sekarang kita membahas tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan menggereja. Nah, minggu lalu juga kita sudah membahas topik ini. Sekarang kita akan lebih dalam lagi karya Roh Kudus dalam kehidupan menggereja. Nah, terlibat dalam hidup menggereja. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa terlibat dalam kehidupan menggereja secara nyata dapat kita lakukan dengan memberi diri untuk gereja, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Nah, terlibat aktif dalam hidup menggereja tidak harus berperan sebagai pastor, suster, frater, atau bruder, atau sebagai petugas liturgi di dalam gereja. Nah, kita sebagai anak-anak, kita juga dapat berpartisipasi dalam hidup menggereja. Misalnya ikut sekolah minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan misdinar dan membersihkan gereja dan lain sebagainya. Tidak harus berperan seperti pastor dan pemimpin ibadat di jemaat Ansar. Nah, ketika kita terlibat aktif dalam hidup menggereja, saat itu juga kita yakini bahwa Roh Kuduslah yang berkarya di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang mengetuk pintu hati kita untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya tentang apa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus menguatkan para rasul dan juga para jemaat-jemaat perdana, kita yakini juga bahwa Roh Kudus itu juga dicurahkan ke dalam hati kita setiap orang lewat pembaptisan. Karena ketika kita dibaptis, Roh Kudus juga dicurahkan ke dalam hati kita. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa Roh Kuduslah yang menguatkan hati kita, maka kita yakini ketika kita aktif dalam kehidupan menggereja, baik aktif ikut ke gereja, ikut ibadat, atau sekolah minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya, kita percaya dan kita yakini bahwa hal itu adalah karya Roh Kudus yang menguatkan hati kita masing-masing. Nah, sekarang mari kita dalami bersama bagaimana cara hidup jemaat perdana setelah dikuatkan oleh Roh Kudus. Nah, dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47, di sana dikatakan bahwa situasi jemaat perdana setelah dikuatkan oleh Roh Kudus, mereka semua berperan aktif dalam bidangnya masing-masing. Rasul-rasul, mereka bertugas sebagai rasul untuk mengajari umat. Ada yang berperan sebagai penginjil yang mewartakan Injil. Ada juga yang berperan sebagai petani dan lain sebagainya. Dan dari antara mereka ada yang dipilih beberapa orang untuk melayani para janda-janda dan yatim piatu. Itulah yang disebut dengan diakon. Nah, mereka semua berperan aktif dalam bidangnya masing-masing, saling melengkapi satu sama lain, tidak menuntut lebih, melainkan memberi diri. Nah, hal itu diyakini bahwa peran Roh Kudus sangat kuat dalam hati mereka masing-masing. Bisa kita lihat kembali bagaimana pengalaman para rasul, pengalaman jemaat perdana setelah ditinggalkan Yesus terangkat ke surga. Mereka semua ketakutan. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus menguatkan hati mereka, para rasul serta jemaat perdana kembali bersemangat mewartakan Injil dan berkarya dalam hidup mereka. Nah, kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari sering menyaksikan bagaimana para pengurus-pengurus gereja, bagaimana umat-umat gereja saling berperan aktif dalam kehidupan menggereja. Untuk itu, kita akan membuat clipping tentang foto-foto kegiatan gereja yang sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47.
Nah, silahkan kamu cari fotonya, mungkin di majalah yang ada di rumahmu, dan juga foto-foto di internet. Itu kamu cari dan nanti dibuat clipping. Itu menjadi tugas kita hari ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita kerjakan tugas kita dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati.